Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alfianor dengan NIM 23106113100072, mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan angkatan 2023. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jurnal yang saya ambil untuk tugas konservasi sumber daya hutan. Judul jurnal yang saya ambil di sini adalah Partisipasi Masyarakat Adat dalam Konservasi Sumber Daya Hutan di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, yang ditulis oleh Titit Lestari, Agus Sapti, dan M. Rusli Alibasyah. Baik, di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, dan yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Di sini salah satu fenomena yang cukup sering menjadi topik pembicaraan dalam dekade terakhir ini, yaitu semakin meningkatnya keprihatinan masyarakat terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah, keprihatinan ini tidak saja bersifat nasional tetapi sudah mencapai taraf internasional. Nah, kenapa? Hal ini itu berkaitan erat dengan semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup di berbagai wilayah dunia. Nah, di Indonesia sendiri itu pengelolaan sumber daya alam yang terpusat di tangan pemerintah yang dilaksanakan selama ini semakin disadari tidak sesuai dengan nilai-nilai pemanfaatan sumber daya alam yang berkerakyatan dan berkelanjutan. Nah, kerusakan sumber daya alam seperti hutan, pesisir, dan laut telah memasuki tingkat kerusakan yang sangat parah. Kawasan hutan di daerah Aceh Besar dalam beberapa tahun ini terlihat semakin terbuka aksesnya bagi manusia untuk mengolahnya. Semakin besarnya kebutuhan lahan pertanian bagi penduduk setempat menjadi ancaman serius bagi daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan hutan, seperti halnya dengan daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan ekosistem Ulumasen. Kawasan hutan merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari sumber-sumber dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, dalam konteks sosial ini, masyarakat keberadaan kawasan hutan menjadi penting sebagai pelindung desa dari banjir bandang maupun sebagai sumber air bagi wilayahnya. Nah, dari dua aspek penting ini, maka keberadaan kawasan hutan ini sangat penting untuk dijaga kelestariannya. Oke. Rumusan yang saya ambil di sini yaitu yang pertama ada bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan, dan apakah ada hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan konservasi sumber daya hutan. Nah, kemudian tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan, yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan. Kemudian yang ketiga ada mengetahui hubungan antara tingkat partisipasi dengan konservasi sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Nah, masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini itu bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung dengan metode kuantitatif sederhana, di mana melalui pendekatan ini peneliti itu berusaha untuk mendapatkan besaran tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Nah, khususnya di kawasan Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek penelitian dan perilaku yang diamati. Nah, kemudian penelitian ini tuh dilaksanakan di desa-desa yang tergabung dalam lembaga Forsaka. Forsaka itu Forum Sayeng Kreung Kalok yang di daerah Aceh sendiri. Yang termasuk dalam daerah Forsaka ini diantaranya itu ada Desa Bueng, Desa Datacut, dan Desa Awek yang berbatasan langsung dengan hutan di Kecamatan Kota Janto.
Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Di sini terdapat deskripsi Gampong yang berbatasan dengan hutan. Nah, secara administratif, Gampong Awek, Datakut, dan Bueng berada di dalam wilayah Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan daerah langsung berbatasan dengan hutan cagar alam pinus Janto dan juga hutan lindung Janto. Nah, tipologi Gampong ini itu berbentuk desa di sekitar hutan dan letaknya itu tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Nah, ketiga Gampong ini secara demografi merupakan desa dengan kepadatan penduduk sangat rendah meskipun letaknya 3-4 km saja dari pusat ibu kota Kabupaten Janto. Nah, kemudian ada lembaga adat dalam konservasi sumber daya hutan. Nah, pembentukan Forsaka ini awalnya itu diawali dengan adanya sekolah lapangan yang dilakukan oleh USAID ISP untuk melihat potensi dan kebutuhan masyarakat Gampong di pinggiran hutan. Nah, bermula dari kegiatan sekolah lapangan di Desa Bueng, masyarakat menyadari bahwa sumber daya alam yang ada termasuk air sangatlah penting dan keberadaannya itu harus dijaga demi keberlanjutan hidup anak cucu mereka di masa yang akan datang. Nah, kemudian di sini ada tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan. Nah, di sini ada gambar persentase tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan. Nah, berdasarkan pengolahan data primer yang diperoleh dari tingkat partisipasi tersebut, maka didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang termasuk dalam kategori partisipasi rendah yang memiliki frekuensi tertinggi sebanyak 32 responden atau 53% dari total 60 responden terendahnya. Rendahnya partisipasi mereka dalam konservasi sumber daya hutan dan air ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mereka akan pentingnya menjaga kelestarian dan pengembangan hutan. Nah, simpulan yang dapat saya ambil dari jurnal ini adalah tingkat partisipasi masyarakat adat terhadap konservasi sumber daya hutan dan sungai di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar adalah rendah. Nah, akibat dari rendahnya itu terdapat faktor-faktor berikut, yaitu ada faktor umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengalaman, intensitas penyuluhan, persepsi, motivasi, dan insentif serta lembaga adat yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya hutan dan sungai di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Nah, tingkat partisipasi masyarakat adat berhubungan dengan konservasi yang dilakukan. Tingkat partisipasi masyarakat adat ini berhubungan dengan konservasi yang dilakukan. Kenapa berhubungan? Artinya bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin tinggi pula kegiatan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pengolahan lahan maupun usaha konservasi sumber daya hutan. Mungkin sekian penjelasan jurnal tersebut dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun data dalam video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.